Selamat pagi Elvan. Selamat pagi Mbak Sasa. Tampaknya cukup menggembirakan pada pembukaan perdagangan hari ini dibuka Betul, rebound, bahkan penguatannya cukup signifikan hingga 1% betul di sekali. level 8.300-an. Nah, sebelum kita bahas terkait dengan level IHSG saat ini, kita review sedikit terkait dengan perdagangan kemarin begitu yang ditutup di 8.200-an, padahal sempat dibuka trading halt ya, Betul, 7.400-an bahkan betul. level dari 7.400 ke 8.200. Nah, ini Ya. sebetulnya bagaimana sih analisa Anda dengan reboundnya IHSG pada perdagangan kemarin? Iya betul, memang kalau kita cermati di perdagangan kemarin itu kan di pagi hari itu memang kita dapat kabar terbaru ya soal adanya penurunan rating dari Goldman Sachs gitu ya. Ya. Dan itu kan melanjutkan daripada berita di hari sebelumnya, tepatnya di hari Rabu soal MSCI yang kira-kira semacam memberikan ancaman gitu ya akan menurunkan rating Indonesia dari menurunkan Indonesia Emerging. dari MSCI Emerging Market jadi ke Frontier Market, dan itu kan tentu membuat kepanikan yang berlanjut pada hari Kamis akan aksi Goldman Sachs tersebut, dan tentunya kepanikan itu terjadi di pasar gitu ya, akibatnya panic selling gitu dari pagi opening sampai di setengah 10 itu mengalami aksi sampai di trading halt gitu. Dan kalau kita melihat setelah itu sepertinya pasar sudah mulai kembali rasional gitu, artinya harganya udah terlalu jatuh gitu. Kita lihat perbankan juga sudah dijual dengan sedemikian masifnya, kemudian emiten-emiten konglomerasi juga sudah sangat drop gitu ya harganya, dan kalau kita melihat tentu dengan kejatuhan, dengan adanya panic selling di situ ada opportunity gitu. Oke. Dan kalau kita melihat itu sangat dimanfaatkan oleh pelaku pasar, khususnya para investor besar gitu ya, yang di perdagangan kemarin setelah dibukanya trading halt dan khususnya berlanjut di sesi 2 itu terlihat sekali masif melakukan aksi beli. Jadi ada buying power yang cukup besar, dan itu terlihat akhirnya perlahan-lahan kita melihat seperti perbankan mulai kembali hijau, kemudian juga emiten-emiten konglomerasi yang sebelumnya ARB itu kembali terbuka ARB-nya, dan kemudian ada beberapa yang bahkan ditutup di zona hijau kembali. Jadi memang kondisi tersebut menciptakan rebound gitu ya, dari itu betul dari 7.400 sampai di closing 8.200. Jadi memang ketika panik, ketika masyarakat atau pelaku pasar ini panik, harga jatuh cukup dalam, tapi di saat itu ada peluang jadi dimanfaatkan oleh investor besar gitu ya, big fund ya, akhirnya mendorong harga-harga untuk kembali naik. Tapi di tengah peluang yang cukup besar, di satu sisi kan masih ada kekhawatiran publik Betul. terkait dengan kelanjutan ambruknya IHSG, apalagi belum jelas juga nih bagaimana Bursa Efek Indonesia bisa memenuhi ketentuan MSCI, meskipun memang jangka waktunya diberikan waktu sampai Mei 2026 begitu. Bagaimana Anda melihat psikologis investor saat perdagangan kemarin? Apakah memang sudah cukup terbagi, ada yang sudah mulai cukup percaya diri, apalagi dengan berbagai statement-statement dari pemerintah juga, atau mungkin justru investor beranggapan bahwa ini sepertinya masih ada potensi pelemahan lanjutan begitu. Mereka juga cukup khawatir bahwa daripada masuk sekarang gitu dikhawatirkan untuk malah membeli pisau jatuh. Betul. Ya memang saya merasa dari sisi pelaku pasar pun masih terbagi dua gitu ya. Dari sisi khususnya untuk bagi yang mereka beraliran long term investing gitu ya, itu pasti melihat kondisi kemarin itu sebagai sebuah peluang yang sangat sangat baik gitu, dan itu dimanfaatkan betul, karena kalau kita melihat khususnya di emiten-emiten blue chips gitu ya, big caps seperti yang memiliki fundamental kuat, itu kemarin banyak sekali yang melakukan aksi beli gitu, khususnya perbankan gitu, dan bahkan perbankan dari korporatnya sendiri itu banyak yang melakukan buyback sahamnya. Jadi memang kondisi harga yang sangat terdiskon kemarin itu membuka peluang yang cukup besar. Jadi sebagian pelaku pasar melihat ini sebuah peluang dan mulai melakukan aksi beli gitu ya di saat harganya sudah murah, tapi itu di tengah kondisi momentum kejatuhan IHSG kemarin 2 hari kemarin itu tentu masih meninggalkan pertanyaan besar gitu, apakah hasil daripada regulator kita sudah bisa betul-betul akan bisa menyesuaikan dengan apa yang diminta oleh MSCI nanti di Mei nanti, dan itu sebetulnya saya rasa masih menjadi pertanyaan besar, sehingga khusus untuk investor atau yang spekulator seperti itu tentu masih akan cukup waspada nih ke depannya, apakah berita-berita ke depannya atau sentimen-sentimen ke depan itu bisa membawa kepanikan lagi gitu ya. Kita nggak akan tahu, kita belum bisa tahu ke depan akan seperti apa. Apalagi hari Jumat, biasanya Apalagi orang hari ambil Jumat, aksi profit taking betul sekali. Namun ya itu ya, jadi kita harus betul-betul mencermati ke depannya, update terus bagaimana proses regulator kita untuk mengikuti permintaan daripada yang MSCI itu inginkan gitu.
Nah, tapi yang cukup menarik juga, dalam 2 hari perdagangan, market cap Indonesia bahkan dikatakan sudah tergerus lebih dari 1.000 triliun. Betul. Nah, ini sebetulnya dengan market cap yang tergerus, kemudian IHSG juga bahkan kemarin sempat menyentuh level 7.400-an. Apakah sebetulnya jangan-jangan 7.400-an ataupun mungkin di kisaran itu ini sebenarnya mencerminkan level asli ataupun level wajar dari IHSG? Iya, karena kalau kita lihat kemarin market cap kita itu jatuh cukup besar itu kan karena banyak saham-saham yang blue chipsnya, big caps-nya itu mengalami aksi jual yang sangat signifikan sehingga harga jatuh, akhirnya ya dikalikan dengan harga dikalikan dengan jumlah saham yang beredar, akhirnya market cap-nya turun. Itu ya sangat wajar gitu, dengan kejatuhan yang signifikan sebesar itu tentu market cap tergerus cukup signifikan. Namun saya rasa untuk menilai fundamental IHSG sendiri sebetulnya kita masih cukup positif, bahwasannya memang secara fundamental IHSG itu masih cukup tinggi gitu. Dan kalau kita melihat memang betul kenaikan IHSG dari tahun lalu sampai awal tahun ini banyak ditopang oleh saham-saham konglo yang beberapa mungkin secara fundamental atau valuasi sudah overvalue gitu, sudah sangat mahal. Tapi kita melihat masih banyak sebetulnya emiten-emiten di IHSG yang secara fundamental masih kuat dan juga secara pricing atau secara valuasi itu masih cukup murah. Jadi secara itu bisa saya katakan jadi menyeimbangkan. Jadi secara fundamental sendiri IHSG saya rasa masih dalam posisi yang ya sangat wajar gitu ya. Dan